Rem mendadak. Woi. Putaran ini kita akan Kena. Oh, Ya. kena, gagal. Ini gara-gara netizen ini. Gara-gara saya mesti ngomong kan. Pak Antoni. Halo YouTuber. Halo YouTuber. Nah, ini Pak Antoni nyobain bis Hino RN8J. Kayaknya kita ikut aja kali ya. Mari. Permisi. Oke, kamera roll. Action. Halo YouTuber. Nah, pagi ini kita ada di Purwakarta, tepatnya di tempat HTSCC, Hino Total Support Customer Center. Nah, ini saya langsung aja mau nyoba track untuk track apa ini ya Pak? Ini untuk area safety Driving ya? Safety driving ya. Oke, kita akan nyoba track safety drivingnya. Saya akan didampingi oleh Pak Adidana, jadi nanti akan dijelaskan ini apa sih gitu loh tempatnya. Ya, kita langsung aja. Ya tentunya kalau ada kekurangan harus dimaafkan. Kalau parah tak cut. edit ya, diedit ya. Edit. Nah, kapan lagi sobat traveler disetirin sama Pak Antoni. Siap. Nah, kapan lagi coba? Ini kita ke arah mana? Kita ambil kiri saja Pak. Supaya dapat Nah, ini mulai jalan nih. Kok kayak grogi gitu Pak Antoni? Ya karena di syuting. Dan yang lebih grogi apa? Ini bukan punya kita. Kalau punya saya kan nggak apa-apa, nyerempet sedikit nggak apa-apa. Barbar nggak apa-apa ya, barbar. Nggak apa-apa. Ini ke sana ya? Wah, ini boleh nginjek garis nggak sih? Harusnya nggak ya? harusnya enggak. Berarti kurang. Nah ini teman-teman kita ada dua lajur, kita akan di sebelah kiri ya berarti ya? Nah, kita belok kanan Pak. Ke sini? Ya. Wah ini navigatornya dadakan jadi. Wah ini kayaknya lulus nih, yang sebelah kanan nggak nginjek garis, Nggak kena garis. kirinya nggak tahu tapi. Aman Pak. Oke, waktu itu marshalnya sampai pagi. Ini kita selalu di jalur kiri ini ya? Atau Ini bebas kan sebenarnya? Bebas Pak. Karena ini kan kita satu arah Pak. Oke. Oh. Track, kan. Jadi Ini berarti kita kan- bisa. Oke, kalau nggak kan mepet banget ya? Nah, ini lulus ini. Oke, sekarang ini di depan kita ini ada kanan kiri ini ada pipa. Ini boleh dijelasin dulu ya Pak? Oke, jadi titik ini itu kita setting areanya untuk praktek narrow Pak. Oke, Ya, apa itu? hambatan penyempitan. Oh, Karena berarti ini nanti Nanti dikecilin. kita setting sesuai dengan dimensi kendaraannya. Oke. Supaya apa? Kembali lagi yang kita ajarkan di sini atau yang kita training di sini bukan driver baru, tapi driver yang senior yang kita ingatkan kembali pentingnya ketelitian, pentingnya kehati-hatian, Pak. Nah, oke teman-teman, jadi ini memang tujuannya bukan untuk driver pemula yang nggak bisa apa-apa, nggak boleh, tapi justru yang sudah pengalaman, karena mereka biasanya santai wae, aku wis biasa. Nah, itu yang akan kita ingatkan. Lanjut. Udah apa Pak? Dia yang amannya awalnya harus klakson dulu ya. Di sini kita harusnya ada zigzag ya, tapi karena nanti daripada beresiko nggak kita lakukan gitu loh. Lalu di kolom sini ada juga ini Parkir parkir paralel. Oh. Nah ini kalau nyoba sebentar boleh Pak? Silakan, Pak. Kalau nggak jadi ya kita lanjut ya kan. Kalau nggak masuk tinggal edit aja. Nah, harusnya gimana ini? Nah, tetap kita kan pengemudi yang sudah pengalamannya lama ya, udah pengalamannya panjang, otomatis mereka sudah tahu Pak di Oke. titik mana Feeling yang ya? udah punya feeling ya kan. Jadi di titik mana dia harus bisa bermanuver. Oke. Kemudian Yang turun asal untuk, situnya bisa nggak? untuk memandu gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah pengalamannya jauh ya kan, hidup di jalanannya sudah bertahun-tahun, sehingga Nekat gitu ya.
saya memang nggak kulino, saya nggak biasa. Jadi kalau saya nyundul dikit kan nggak apa-apa. Mohon dimaafkan gitu maksudnya. Mohon dimaafkan. Kita coba aja, kamu syuting sana. Syuting spionnya. Kita nyoba sebisanya Ini aja. parkir nih. Wah, ini kayaknya Mepet ya? nggak jadi. Mepet banget ya. 14 meter ya. Wah, ini udah. Nah, ini teman-teman, ini udah kelihatan bahwa nggak bisa masuk. Karena dari sudutnya kayaknya serba salah gitu ya. Harusnya ke kanan sedikit ya. Sudut masuk ya. Jadi memang harus mempersiapkan dulu. Ini Oke. ketika dihadapkan dengan kondisi parkiran yang sempit, sebagai pengemudi apa yang mesti dilakukan? Oke. Dia harus mempertimbangkan. Saya harus berhenti di mana, ambil manuver kemana dulu, Oke. ya kan? Ketika sudah sesuai dengan perencanaan saya nih sebagai pengemudi. Ketika di kondisi tertentu ini agak melecet, Ya. agak meleset, Meleset, ya. ya pengemudi turun. Oke. Ini benar-benar mampu apa bisa atau tidak seperti itu. Oke guys, karena hari ini hujan, ya cari Tingkat- alasan nggak usah turun ya. Tingkat kesulitannya lebih tinggi ya kalau hujan ya. Nanti kelamaan nontonnya kan ya. Kasihan wifi tetangga soalnya. Keburu ketahuan ya. Nah ini juga di sini ada speed bump ya, jadi polisi tidur lah. Ini mestinya ada tanda rambu-rambu stop juga. Jadi kita harus Oh, stop. ini. Hah? Kita sediakan rambu stopnya. Betul. Jadi biasanya harus stop ini ya. Betul. Jadi di sini kan yang kita lihat itu khususnya untuk pengemudi bis ya Pak. Ya. Itu kan bawa penumpang. Betul. Yang dinilai itu kan sebenarnya salah satu aspeknya kenyamanan. Oke. Ketika dihadapkan dengan kondisi jalan yang rusak atau berhadapan dengan polisi tidur dan sebagainya, apa yang mesti dilakukan? Apakah tetap jalan saja Oke. atau memang diperlambat? Kalau kita perhatikan kan untuk stop bumpnya kan ini tipis ya, Kecil, kan? kecil. ya kan. Biasanya kalau memang mengesampingkan yang namanya kenyamanan, mungkin langsung terjang aja. Tapi kan yang kita lihat kan ini kenyamanan, safety, aman, nyaman seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini kalau bedanya ya, kalau naik bis itu kadang-kadang karena dia diameter rodanya besar, speed bump segini pasti nggak ada apa-apanya, mau diterjang juga bisa gitu. Tapi ya kita balik lagi, kita kan menjual kenyamanan gitu. Oke lanjut ya. Nah ini juga mesti tahu rambu-rambu stop gitu ya. Dan ini sebenarnya di belakang saya itu dipasang akselerometer manual, analog banget gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, Oh, ini ya terasa banget ya. harusnya ketahuan nanti ya. Moga-moga ini lancar terus. Oh, ini nyambung ke ini. Oh, ini nih. Sobat traveler nyambung ke ada sistem di komputernya. Oh yang ini ya, yang mobil ini ya. Kita akan coba muter itu ya. Oh, iya. Area udara Pak. Oke berarti ini ke kiri sini atau setelahnya tanda stop? Setelah stop itu berlaku. Setelah stop bump atau sebelum? Setelah. Ya. Oke. Jadi ini disimulasikan benar-benar hampir semua kondisi, ada zigzag, ada putaran juga. Nah kita akan ambil ke kiri. Nah, ini putaran. Nah, ini kita akan muter. Wih. Wih, mepet banget tuh yang kiri. Waduh. Oke, ini lolos guys. Aku lolos bisa muter. Nah, sekarang yang menarik setelah putaran ini kita akan Kena. Oh, Ya. kena, gagal. Ini gara-gara netizen ini. Gara-gara mesti ngomong kan. Jadi Jadi memang gini Pak, ketika orang sebagai pengemudi ya, mau hanya pengemudi Pak, orang pada umumnya, Ya. ketika dihadapkan ini gampang, ini sulit, ternyata gampang, dia akan menyepelekan. Betul. Padahal belum tentu di titik berikutnya itu di lebarnya sama. Oh, itu habitnya yang begitu ya? Habitnya seperti Oh, itu. oke. Jadi kita Ini lihat nih. pelajaran nih. Oke, yang pertama, benar-benar. gampang pasti di depannya. Ternyata di depan tuh areanya bisa jadi lebih kecil. Ya. Apalagi kalau sambil telepon guys, jangan nelpon. Waduh, Pak. gitu. kan? Oke, kita lanjut lah. Ini rintangan di depan ini sekalian kita jelasin Pak. Ini rintangan apa ini? Jadi ini portal Pak. Portal ya. Portal yang mana memang kondisi di jalan kan ada beberapa yang sudah ada angkanya Pak. Ya. Sudah ada angkanya misalkan 4,2, 3,8 seperti itu. Tapi di beberapa tempat juga ada yang memang tidak ada angkanya. Kita sebagai pengemudi harus mengetahui dimensi
masuk ya udah jangan paksakan. Oke teman-teman, jadi ini untuk teman-teman driver semua ya. Semua mobil besar, mobil kecil sama. Jadi kalau ada portal yang nggak ada angkanya, kalau ada angkanya Anda harus tahu masuk atau enggak ini. Anda harus mengenal kendaraannya. Kalau nggak ada angkanya, nah itu memang pakai ilmu kira-kira. Tapi ya kira-kiranya ojo sing ngawur, ya kan? Betul. Kita coba lihat dulu. Nah, dideketin ini portalnya, ya kan? Nah, masukin dulu kepalanya. Kalau kepalanya masuk, jangan males, harus turun, dilihat belakangnya AC-nya jendolnya masuk nggak. Kalau Anda bawa roof rack masuk nggak barang bawaannya dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai Anda lupa, biasanya masuk atas ternyata bawa waktu mudik bawa Nyangkut Pak. Oh iya, barang belanjaan. Langsung belakangnya panen keropok guys. Oke, lanjut. Ini udah kita setting tinggi Pak. Ya, tadi kan udah nyoba. Udah lewat ya, udah tahu. Kondisinya hujan juga Pak. Kalau yang ini apa? Nah, ini emang untuk masuk juga ya? hairpin Pak atau tikungan tajam. Oh, hairpin ya? iya. Skenarionya kita masuknya dari arah sana Pak. Kita Oke. masuk dari arah sebelah kiri, kemudian kita langsung lurus masuk ke tikungan yang tajam ini. Oke. Muter kayak muter gitu. Nah, ini juga ya. yang dilihat itu ego si pengemudinya atau ego orangnya Pak. Oh ini gampang, harus bisa satu kali. Padahal yang area ini Nggak kita mungkin. setting nggak bisa satu kali. Oh, jebakannya malah di situ ya? Seperti itu. Jadi ketika wah ini harusnya bisa, karena yang sebelumnya kan bisa Pak. Oh satu kali. Ini bisa nih satu kali. Dia akan ambil haluan paling luar. Kiri ya. Ya pasti paling luar. Tapi ternyata Nggak bisa. lah, kok nggak bisa. Memang di setting tidak bisa. Oke. Jadi memang di situ apa yang ya udah berarti kan emosi yang harus diturunkan Pak. Tuh. Ini dikasih bocoran loh sama Oh iya, Adi loh. bocoran. Bahwa kalau Anda besok sampai masuk ke proving ground-nya Hino di sini, ada satu hairpin yang nggak bisa satu kali puter. Jadi Anda harus waspada. Dan tak kasih tahu hairpin yang mana gitu. Jangan gengsi Pak. Dan jangan gengsi. Jangan Kan gengsi. kayak saya aja lah, santai lah. Nyenggol-nyenggol dikit nggak apa-apa. Ini konnya punyanya Hino. Terus di sebelah kiri kita Barbar ini, Pak. dikit, barbar. Nah, ini area parkir mundur Pak. Parkir mundur ya? Parkir mundur yang memang kita rancang juga dimensinya kurang lebih sama. Oke. Ya, untuk panjangnya kita clearance-nya itu 1 meter depan, 1 meter belakang. Oke, harusnya ngambilnya kemana? Ke sana Ambil terus masuk. pasti kan pengemudi tahu ambil haluannya seperti apa. Oke. Tapi yang tidak disadari itu kadang ada objek di belakang kendaraan yang tidak diketahui. Oh, oke. Nah, di sini kita ada full adjuster yang ketinggiannya bisa kita atur. Yang mana ketika dia mundur itu dia harus memastikan juga jangan Oke. sampai apa. Kalau kendaraannya box misalkan, belakang atas itu penyok-penyok kuat. Oh, iya benar. Kena Oh, genteng dan iya. sebagainya. Bener, Itu karena juga. biasanya kita cuma ngeliat pion kanan kiri kan, bahwa Atas- kanan oh, atasnya kiri, jangan oke, gitu. diperhatikan. Atasnya jedek. Nah, atasnya Oke. jangan diperhatikan. Siap. Nah, coba. Oke. Wah, ini asik banget tuh. Dan ini bisa untuk mensertifikasi driver ya, Pak ya. Iya, Pak. Profesi driver. Jadi Wah. Hino hari ini buka lembaga sertifikasi untuk pengemudi, teman-teman. Di sini kita ngelihat bahwa Hino tidak hanya melulu soal bisnis membuat profit, tapi juga mau mendidik pengemudi untuk keselamatan bersama ya. Jadi ini tinggal pengusahanya ini sekarang. Hino sudah menyediakan fasilitasnya, di mana kita bisa minta dan membantu para pengemudi kita untuk mendapatkan sertifikasi yang sesuai standar BNSP, gitu teman-teman. Dan ini, nah ini misalkan kita lewatin nggak usah ngerem banget ya. Tuh, ini nggak terasa banget karena suspensinya juga udah nyaman. Ini Airsus ya? Versus Oke, yang ini kita nggak bahas bis lo ya. ini Tapi ini kalau kita dadakan, ini kita lihat ya. Ngerem mendadak. Woi. Ngerem mendadak. Woi. Ngerem mendadak. Woi. Emang ini sesuai barbar. Jadi yang perlu diingat ya teman-teman, kecepatannya mungkin itu cuma 23, Barusan 10, Pak. Harusnya cuma Barusan 10 ya? rendah kok. 10 guys. Tapi ini barangnya berapa ton? Lain sama Oh, mobil kecil yang iya, iya, iya. 10 berapa ton gitu.
gitu loh. Ya, jadi ini lagi-lagi fisika, dan bunyi jedek yang tadi itu ada penjelasannya. Itulah yang akselerator analog manual dibuat, dan ini sangat mengagumkan buat saya bahwa Wood G-meter, Pak. Wooden G-meter. Wooden G-meter. Wooden G-meter namanya. Aduh, keren banget ini. Berarti kalau gitu nggak lolos ya ngeremnya ya? Saya nggak lolos. Keren, keren. Keren banget ini. Iya, iya. Jadi ketahuan ya. Ya, Oke, oke. tahu kita. Ditunggu, Pak. Oke,